Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Amin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir, yaitu berupa sistem pengolahan sawah yang berjudul aplikasinya yaitu Sipasti. Dan untuk Sipasti sendiri sebelumnya, karena sektor pertanian terutama budaya padi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun pemilik sawah kebanyakan memiliki lahan di berbagai lokasi yang sering menghadapi tantangan dalam mencatat pengeluaran, yang mana belum akurat dan belum real time. Nah, permasalahan ini berdampak pada efisiensi dan pengambilan keputusan keuangan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, digitalisasi, sistem pengelolaan sawah menjadi solusi potensial untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, sistem digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga menghadirkan transparansi keuangan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan keuntungan pertanian secara menyeluruh. Nah, untuk tujuan dikembangkannya aplikasi ini yaitu eh, agar sistem memiliki sistem berbasis web untuk pengelolaan sawah multi lokasi. Kemudian memungkinkan pemilik menugaskan koordinator di setiap lahan. Koordinator mencatat pengeluaran secara digital. Pemilik dapat memantau seluruh aktivitas keuangan secara real time dan meningkatkan efisien dan kontrol tanpa kehadiran fisik. Untuk batasan sistem yang kami buat ini, yang pertama fungsionalitasnya hanya mencatat pengeluaran saja tanpa data pemasukan atau penjualan. Ya, kemudian tidak terintegrasi dengan sistem perbankan. Maksudnya pembayarannya secara manual dan mengikuti prediksi cuaca dan analisis tanah. Kemudian tidak mengelola inventory secara real time. Secara teknis, web based only tanpa aplikasi mobil, hanya tampilan web. Itu koneksi internet untuk diakses. Kemudian dari segi penggunaan, koordinator hanya bisa mengakses sawah yang ditugaskan. Selain yang selain yang bukan ditugaskan itu tidak bisa diakses oleh koordinator. Ada super user selain admin owner. Kemudian moto aplikasi sendiri, sawah terdata, keuntungan nyata. Moto ini terdiri dari dua bagian yang saling berkaitan erat dalam jaringan nilai dan tujuan aplikasi seperti. Ya, jadi sawah terdata ini memiliki maksud bahwa eh, dari segi aspek sawah dapat terdata secara terorganisir, khususnya data pengeluaran atau data spesifik lainnya, maka dapat memudahkan petani dalam mengelola data sawah-sawahnya. Sehingga maksud dari keuntungan nyata tersebut memiliki tujuan ketika data sudah terorganisir dan dapat diterapkan, maka memungkinkan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih daripada menggunakan data secara manual. Terutama tidak hanya segi finansial saja, tapi juga eh, dari segi eh, kondisi waktu juga dapat membersihkan waktu, karena kemungkinan petani memiliki lahan di berbeda lokasi dan bisa saja mempersingkat waktu untuk melakukan maintenance eh, sawah-sawah tersebut. Fitur pada Spasti sendiri memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah pendataan lahan, yaitu memungkinkan pemilik sawah untuk membuat profil detail setiap lahan yang dimiliki, seperti mencakup nama sawah, lokasi, luas area, koordinator yang ditugaskan, serta data pendukung lainnya yang relevan. Fitur ini mendukung pengelolaan sawah secara terstruktur dan terorganisasi dalam satu sistem. Perancangan sistem yang ada di sini upload meliputi owner sawah dan koordinator sawah. Ya, yang mana koordinator itu sebagai Nah, user yang bertugas untuk mengelola sawah. Ini ada di use case yang pertama adalah mengelola data sawah, yaitu admin mengirimkan dapat mengelola data sawah meliputi menambahkan nama lokasi, eh, dapat mengedit keseluruhan data sawah, juga dapat mencantumkan sawah-sawah. Kemudian manage tetap jadwal tanam, yaitu memungkinkan owner dapat menjadwalkan tanam sesuai dengan koordinator sawah. Yang mana ada jenis tanaman, ada tanggal panen, status bulan pupuk, yaitu berisi keseluruhan data pupuk. Kemudian melihat mencetak rekap penjualan, bisa admin atau koordinator sawah mencetak rekap penjualan sesuai dengan data yang diselection. Dan manage dana dan mengajukan pengeluaran, yaitu memberikan koordinator sawah untuk melakukan pengajuan dana kepada koordinator pada owner sawah. Lalu uses ada kelola dana sawah meliputi login. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam kelola dana sawah, login terlebih dahulu sesuai dengan user dan akun usernya. Kemudian bisa setelah itu bisa mengakses elemen keluar sawah, bisa tambah edit, hapus, dan kemudian jadwal tanam juga memiliki fungsi yang sama, bisa tambah edit keluar sesuai jadwal tanam, berdasarkan jadwal tanam juga estimasi panennya. Selain penggunaan pupuk bisa menambah juga penggunaan pupuk, mengedit penggunaan pupuk, dan mengolah sebagai tahap pupuk, menggunakan pengguna dapat mudah
memilih pupuk sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Untuk rekap pengeluaran biasanya seperti mengenai bisa melihat keseluruhan data ini sama. Padahal interface-nya berupa kelas sama ada kelas kontrol untuk mengontrol kelas yang berisi grid data data. Kemudian ada kelas sama root juga out user untuk aktivasi user mode sama sebagai database-nya. Di jadwal tanam ada from jadwal tanam, kemudian jadwal kontrol untuk mengontrol interface-nya, kemudian root-nya sebagai routing antara front-end dan back-end. Nah, nanti secara terpisah biasanya jadi memberikan request dari front-end ke back-end. Kemudian autentikasi user jika ada database-nya model jadwal tanam. Kemudian dengan buku, database-nya dengan buku from dengan buku ada kemudian kontrol, tentunya menggunakan route untuk routing, out-nya juga sebagai autentikasi user, kemudiannya juga buku model sebagai database-nya. Yang cetak pengeluaran juga sama. Dan kelas-kelas dalam sistem tersebut meliputi kelas pengolahan, ada main untuk mengawali kelas, dan from data sawah, berisi bagi data sawah, lokasi sawah juga sawah, kemudian sawah root untuk routing antara front dan backend, user juga integrasi, ini sama seperti sebelumnya. Kemudian kalau sawah kontrol bisa read data, update data, delete, kemudian ada database-nya berupa sawah DB. Kelas jadwal tanam ada main untuk memulai kelasnya. Kalau jadwal tanam berisi relasi antara lahan dan jadwal tanam. Kemudian isinya bisa sesuai dengan data lahannya, jadwal tanam, nama tanaman, jenis tanaman, kemudian estimasi panen, ini jadwal root, nanti berisi routing front-end ke back-end. Out user juga autentikasi user kelas jadwal controller juga terdapat grid data juga di drop down menu nanti dicantumkan dengan form jadwal tanam. Kemudian ada DB-nya sebagai kombinasi DB jadwal tanam. Kelas pengguna juga sama, begitu juga pengeluaran diawali dengan main, from pengeluaran, long root, out user, juga sebagai autentikasi user, kelas mengontrol, nanti juga ada drop down yang berhubungan dengan dengan jadwal tanam atau kelompok dan DP-nya juga dengan DP. Nah, hasil dari uji coba yang pertama from login kita aplikasi pengguna pemilik pendaftar atau admin sesuai dengan akun yang diinputkan akan mengirim pesan berhasil saat login valid dan diarahkan ke halaman utama pengelolaan sub. Ini from lahan input data lahan ketika tersebut valid menemukan pesan sukses dan berhasil. Dan pengelolaan lahan bisa lihat edit data lahan dari database dan menjadikan stok pupuk yang mana bisa tampilkan paket nanti detail pupuknya masing-masing, nama pupuk, kandungan, deskripsi juga terdapat harga setiap masing-masing pupuknya. Kemudian daftar jadwal tanam, berisi tabel jadwal tanam dan panen per jenis tanaman. Nanti keseluruhan jadwal tanam ditampilkan sesuai dengan inputan user. Kemudian pengeluaran page, ada rekap data, setiap data dan fitur cetak data berupa print seperti pada tampilan gambar di samping ini. Kemudian pengujian. Saat kronologi diinputkan, meredirect halaman utama. Jika input salah, maka pesan valid. Artinya data tersebut tidak sesuai dengan data yang sudah ditetapkan dalam database-nya. From menambahkan data lengkap, muncul pesan berhasil. Jika data salah satu from data kosong, maka muncul kolom required. Artinya kolom tersebut harus diisi semuanya sesuai dengan tipe data. Kemudian from jadwal tanam, data valid, redirect ke list jadwal. Artinya menunjukkan seluruh jadwal tanam. Kemudian tanggal tanam, jika lebih dari tanggal panen, maka pesan error. Jadwal panen tanggal panen tidak sesuai karena seharusnya jadwal tanam lebih kurang dari jadwal tanggal panen. Dan kemudian pengajuan quick tombol status berubah menjadi off. Jika pengajuan tersebut tidak sesuai oleh admin, maka yang awalnya statusnya pending menjadi off. Jika disetujui, jika ditolak, maka status berubah menjadi reject dan otomatis akan ada tampilan notifikasi seperti tampilan. Kemudian cetak pengeluaran, mencetak PDF dihasilkan dan dicetak sesuai dengan data yang diseleksinya. Pendapat saya mengenai mata kuliah FPL yaitu FPL sendiri merupakan ilmu komputer yang fokus pada pengembangan software secara sistematis terstruktur dan terorganisir. Jadi mungkin dapat maintenance dalam jangka panjang dan memudahkan untuk melakukan pemeliharaan. Kemudian FPL juga menekankan pentingnya perencanaan, koordinasi, dan batas standar kerja sehingga proses pemilihan reaksi dapat berjalan secara efisien dan kualitatif dalam tim. Lalu melakukan FPL dan masyarakat sekitar seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya yaitu membangun sebuah aplikasi pengelolaan sawah membantu petani modern dalam menggunakan secara efisien dan pusat. Penerapan prinsip FPL di antaranya perancangan attribut wireframe menentukan arah pengguna dan implementasi berbagai stack React, SVJS, dan MySQL. Kemudian pengajuannya uji login multi role yang berbahan pengajuan pupuk untuk perbaikan unit setting dan revisi berdasarkan feedback. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.